Shalom, selamat hari Minggu bagi kita sekalian, baik jemaat Tuhan yang ada di gedung ibadah ini maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming. Sekali lagi karena sekarang menjelang masa pemilu, ini perlu disclaimer dulu. Ya, tim musik dan saya pakai baju merah. Tidak terkait dengan partai manapun, tidak terkait dengan capres manapun, tetapi terkait dengan tahun baru Imlek. Ya, Imlek identik dengan warna merah, ya. Maka saya mau mengucapkan dulu. Sinen kuaile, wan sherui, sangti cufuniman. Oh, ini bukan ibadah bahasa Mandarin ya, baik. Ya, oh kyung hi fat choi katanya gitu ya. Selamat tahun baru Imlek bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang merayakan. Saya secara darah tidak ada keturunan Tionghoa tapi sangat dekat karena saya dan istri HP-nya merek Tionghoa. Ya, HP-nya. Saya nggak sebut mereknya karena tidak di-endorse ya. Baik, kita di dalam tema yang sangat baik, kita masuk kembali dalam minggu eksposisi, membahas 1 Petrus 1 ayat 17 sampai ayat 21. Di bawah tema hati yang bersih, ya. Hati yang bersih, hati yang bersabar. Baik, kita akan membacanya dari ayat 17 sampai ayat 21. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari boleh melihat di gadgetnya masing-masing atau melihat yang sudah tertera di layar. 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 21. Demikian sabda firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa abad terakhir ya, ada sebuah teori yang dicetuskan oleh seorang filsuf yang sangat terkenal di dunia yang bernama John Locke ya, dari Inggris. Dia mengajukan satu teori tabula rasa. Tabula rasa maksudnya adalah seseorang itu dilahirkan dengan putih polos ya. Kalau dengan bahasa agama dengan suci, tidak ada dosanya sama sekali. Maka bagaimana nanti anak yang lahir tersebut diisi dengan berbagai-bagai pengalaman, berbagai pengetahuan, seperti itulah dia. Ya, tentu ini dipandang dari iman Kristen tidak sepenuhnya salah. Ya, tentu kita juga tahu dan kita juga mengalami bahwa pengalaman-pengalaman di masa lalu, latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga, latar belakang adat istiadat dari suku di mana kita berasal, itu pasti ada pengaruhnya di dalam bagaimana kita bersikap, di dalam bagaimana kita bermasyarakat. Namun di dalam konsep teologi Kristen bahwa orang dari sejak lahir pun sudah membawa berbagai-bagai potensi dosa. Ya, pemazmur mengatakan dalam dosa, aku dikandung ibuku. Walaupun belum dosa secara aktif, tetapi dosa secara status. Karena itu kalau kita mau perhatikan,
anak-anak kita, cucu-cucu kita, ataupun mungkin kita berdasarkan cerita orang tua kita. Ya, di masa kita masih dalam pertumbuhan 2 tahun, 3 tahun, hampir tidak ada orang tua yang mengajarkan hal-hal buruk kepada anak-anaknya. Tetapi anak-anak itu sudah pandai, banyak triknya, banyak akalnya untuk mengakali kalau dia tidak suka dengan adiknya dan lain sebagainya, atau tidak suka dengan abangnya, kakaknya, ya ada trik-triknya, ya padahal nggak diajarin. Nah, itulah tanda bahwa seseorang biarpun dia masih kecil sekali, dia sudah punya kemampuan dan dia bahkan bisa berbuat dosa tanpa diajari, tanpa di-training. Sebaliknya, untuk mengajarkan hal yang baik tidak mudah. Ya, bahkan sampai kita besar pun, ya mungkin kita juga melakukan berbagai pelanggaran di sekolah, di universitas, di sekolah teologi, ya. Makanya di sekolah-sekolah biasanya ada poin-poinnya tuh, apalagi kalau sekolah-sekolah Kristen atau sekolah Katolik, ya disiplin sekali. Nah, karena itu setiap orang itu punya kemampuan untuk berbuat dosa. Jadi tentu teori tabula rasa mengandung sebagian kebenaran bahwa orang itu bisa dibentuk, karakter itu bisa dibentuk, tetapi natur berdosa itu tidak perlu dibentuk jadi sendiri, ya, jadi sendiri. Maka bagaimana seseorang itu berjuang untuk dia menerima apa yang baik dan meninggalkan apa yang jahat, itu juga memang berpengaruh, ya. Tetapi tanpa anugerah Tuhan, maka tidak ada jalan bagi seseorang untuk mendapatkan apa yang kita sebut dengan tema kita hari ini, hati yang bersih. Ya, hati yang bersih bukan bawaan lahir, ya. Hati yang bersih adalah karya dan anugerah Tuhan yang membersihkan hati orang yang percaya kepadanya. Ya, saya suka tadi beberapa pujian sangat relate dengan tema khotbah ini. Ya, tadi pujiannya dibilang, sucikan hatiku, buatlah hatiku setia. Ya, ini tepat sekali. Bukan kita yang secara aktif dan tanpa ada anugerah Tuhan, bukan saya sucikan hati saya, tidak. Tapi ini seruan yang sangat tepat secara teologis. Sucikan hatiku, ya Tuhan, buatlah hatiku setia. Dengan kata lain, bersihkanlah hatiku ya Tuhan. Buatlah hatiku terus bersih. Kalaupun ada kotoran di sudut-sudut hatiku yang paling gelap, kiranya Tuhan yang membersihkannya. Ya, bukan berarti kita memerintah Tuhan, tapi dalam pengertian tanpa anugerah Tuhan, tanpa keterlibatan Tuhan, tidak mungkin hati kita bisa menjadi bersih. Ya, bahkan tadi dikatakan di pujian menyambut firman dikatakan dalam ketakutan kita, Tuhanlah yang menjadi pengharapan kita. Itu lagu yang sangat tepat secara teologis. Jadi pandangan Kristen tidak setuju sepenuhnya kepada teori tabula rasa. Karena manusia sejak lahir ada potensi berdosa dan dia status berdosa. Ya, butuh penebusan Kristus. Bahkan anugerah itu bisa mendahului pengertian. Karena itu kita menganut baptisan anak. Ya, dengan tidak menolak baptisan dewasa tentunya. Ya, maksudnya adalah bahkan sejak bayi di dalam keterbatasan pengertian pun anugerah Tuhan bisa mendahului berdasarkan covenant, berdasarkan perjanjian, bukan berdasarkan pengertian yang komprehensif. Ya, demikian. Nah, lalu kita akan membahas ayat demi ayat, hanya ada beberapa ayat pada hari ini, 5 ayat tepatnya, ayat 17 sampai ayat 21. Di ayat 17 dikatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Dari ayat ini kita melihat ada 2 konsep pengertian Kristiani tentang
Tuhan. Yang pertama, Tuhan adalah Bapa. Yang kedua, Tuhan adalah hakim. Ya, dikatakan Bapa, lalu ada kata menghakimi. Nah, sebagai Bapa ini adalah keunikan, ciri khas dari teologi Kristen. Dulu ketika Presiden Indonesia yang sudah almarhum bernama Gus Dur, ini ada guyonan beliau ini. Ya, ini perkataan beliau ya, saya hanya menyitir ulang dengan bahasa saya. Beliau pernah berkata gini, almarhum Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Wah, katanya orang Kristen paling akrab sama Tuhannya. Kenapa? Manggilnya Bapa katanya. Lalu ada agama lain ya, manggil Tuhannya doanya Om katanya. Pakai Om. Om lumayan dekat tapi udah jauh sedikit. Ya. Lah kalau saya katanya manggil Tuhan harus pakai menara, pakai toa, pakai speaker, ya, seolah-olah Tuhan kurang mendengar. Tentu itu hanya guyonan saja, ya. Di dalam agama yang doanya pakai kata Om bukan berarti itu Om dan Tante, bukan. Itu hanya bahasa yang bukan bahasa Indonesia, ya. Tetapi konsep Bapa ini benar-benar Bapa, ya, benar-benar Bapa, Father, our Father in heaven. Ya, bukan kebetulan katanya jadi Bapa, memang Bapa. Ya, di dalam bahasa Aram Aba, ya Aba, ya Bapa. Nah, ini sebuah konsep yang sangat dekat sekali. Ya, karena hampir semua agama itu melihat Tuhan sebagai sesuatu yang transenden, yang nun jauh di sana, yang tidak mungkin terjangkau, yang tidak bisa dilihat. Ya, karena itu ada agama yang melarang untuk menggambarkan Tuhan seperti apa. Karena Tuhan itu tidak bisa dilihat. Benar enggak? Benar. Ya. Tetapi tentu yang menggambar bukan bilang itu gambar Tuhan, itu difoto, Tuhan dilukis. Bukan. Itu hanya ekspresi seni dari orang-orang percaya untuk, karena dengan itu memperkaya ya, dan juga menolong orang dalam kegiatan keagamaan kayak alat-alat pendukung gitu ya. Tetapi tentu dengan kesadaran bahwa itu bukan Tuhan, ya. Tapi kalau bilang itu Tuhan, itu namanya penyembahan berhala, ya. Nah, ini keunikan Kristiani. Bagaimana Tuhan menjadi Bapa, kita menjadi anaknya. Jadi betapa dekatnya hubungan Tuhan dengan manusia. Jadi Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang begitu jauh, yang gak tahu di mana di negeri antah berantah, yang tidak terikat dengan manusia. Tetapi Tuhan itu adalah sesuatu yang dekat dengan kita. Bahkan kita boleh memanggilnya Bapa. Ya, ini sebenarnya sesuatu yang tidak pantas bagi kita. Karena kita ini ciptaan. Ya, seperti saya misalnya menciptakan sepatu. Lalu sepatu itu boleh nggak manggil saya Bapa? Nggak boleh. Levelnya beda. Jauh. Ya. Tidak layak dia panggil saya Bapa. Kecuali kalau saya yang memutuskan, kamu boleh panggil saya Bapa. Begitulah kita dengan Tuhan. Tidak layak kita memanggil Tuhan sebagai Bapa. Karena kita ini dibikin, diciptakan oleh Tuhan. Ya, maka levelnya beda. Tetapi Tuhan memberi dirinya dipanggil sebagai Bapa. Wah, ini adalah konsep yang luar biasa agung. Kalau kita benar-benar merenungkan dan meresapi, maka kita akan hidup tidak sembarangan. Kita akan hidup tidak meremehkan anugerah Tuhan. Ya, karena itu konsep Bapa di sini digabungkan seperti dua sisi yang sama. Ya, bukan dua sisi yang sama. Satu hal tapi di dua sisi yang berbeda. Seperti uang ya, ada sisi satu, ada sisi yang lain. Tanpa sisi sebelahnya nggak laku uang itu. Begitu juga ini. Ya, maka Tuhan sebagai Bapa, yes, yang menggambarkan kewibawaan, kasih sayang, dan juga memberikan warisan kepada anaknya. Ya, warisan tentu hidup yang kekal. Ya. Dan di sisi lainnya yang tidak boleh dipisahkan adalah Allah sebagai hakim yang akan menghakimi tanpa memandang muka.
Ya, bukan karena muka kita nggak bisa dilihat, bukan. Tetapi maksudnya akan menghakimi dengan adil. Ya, akan menghakimi dengan adil. Setiap orang, semua orang menurut perbuatannya. Wah, ini seharusnya menggentarkan kita. Ya, tentu sebagai hakim itu diyakini oleh semua iman kepercayaan. Tetapi konsep Tuhan sebagai Bapa hanya ada di dalam kekristenan. Maka ketika kita hidup takut akan Tuhan, ketika kita menjalani hidup dengan hati yang bersih, harus dengan kesadaran bahwa Tuhan adalah Bapa, namun Tuhan juga adalah hakim. Ya, kadang ada dua ekstrim di dalam pengertian Kristen. Karena merasa Tuhan sebagai Bapa, maka kita hanya menekankan konsep kita sebagai anak yang mana menerima warisan. Ya, akan manggil Bapa. Wah, berarti saya dapat warisan. Ya, warisan dalam segala pengertian. Ya, bukan hanya warisan hidup yang kekal, tetapi juga warisan di dunia ini. Kekayaan, kemuliaan, kehormatan, umur panjang, kita mau semuanya. Apakah itu bisa dianugerahkan Tuhan? Bisa. Apakah itu bisa tidak dianugerahkan Tuhan? Bisa juga. Ya, karena yang utama adalah hidup yang kekal. Sementara yang lain-lainnya itu hanyalah hal-hal tambahan yang bisa diberikan, bisa juga tidak diberikan. Maka ini kita harus memiliki pengertian yang seimbang. Ya, jangan sampai kita hanya merasa sebagai anak maka kita cari enak-enaknya saja. Jangan lupa sebenarnya konsep Bapa juga tidak melulu soal kasih sayang, tetapi juga soal disiplin. Coba aja cari, ayatnya banyak di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru, dikatakan barang siapa yang kukasihi dia akan kutegur dan kuhajar. Ya, aku akan menghajar barang siapa yang kuakui sebagai anak. Ya, bukan berarti Tuhan emosian, tukang marah-marah, bukan. Ini berbicara tentang disiplin. Ya, kasih yang tidak disiplin akan membuat seseorang menjadi liar. Sebaliknya, disiplin yang tanpa kasih akan menjadi sesuatu yang sangat kaku, yang sangat legalistik. Maka keduanya harus dipahami secara seimbang. Kemudian dikatakan bahwa karena Tuhan itu adalah Bapa dan Hakim, maka ini lanjutannya. Hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Tentu ketakutan ini bukan artinya fobia, ya. Ada yang takut ketinggian, ada yang takut kegelapan, ada yang takut melihat benda-benda dengan bentuk tertentu, ya, ada yang melihat sesuatu merinding gitu ya. Kalau bentuk tertentu itu fobia-fobia, ya, yang ada di dalam diri manusia. Ada yang takut karena berbuat salah, takut ada yang melihat, takut dikejar oleh aparat penegak hukum. Bukan ketakutan itu yang dimaksudkan di sini. Yang dimaksudkan di sini adalah ketakutan dalam pengertian hormat, respect, ya. Kalau orang tua mengasihi kita, maka kita takut untuk berbuat salah. Kita takut untuk bertindak yang akan membuat orang tua kita sedih, kecewa, dan marah. Ketakutan itu bukan takut karena nanti akan dipukul atau dihukum atau dikurangi uang jajannya kalau anak sekolah, tetapi ketakutan karena hormat, karena respect. Itu makna ketakutan yang dimaksudkan di sini. Maka di sini kita melihat dua hal, seharusnya identitas menentukan aktivitas. Seharusnya identitas menentukan aktivitas. Kita ini adalah anak-anak Allah, ya. Ini harus sadar kita. Seperti kalau kita diperiksa KTP, ya, di Indonesia di KTP ada kolom agama, di luar negeri nggak ada. Kristen, ya. Apalagi di KTP saya pekerjaan, pendeta, ya. Kalau pendeta lalu ketangkap lagi melanggar lalu lintas, ya, atau lagi mabok di tengah jalan, lalu kena razia diperiksa KTP pendeta. Ya, misalnya, mungkin dijawab pendeta kan kalau lagi hari Minggu, ya, ini kan lagi hari libur nasional, lagi cuti pendeta, ya, maka tidak begitu. Identitas itu mengikuti kita dimanapun. Itu yang harus kita sadari, bahwa identitas seharusnya menentukan aktivitas, ya. Ini yang harus kita sadari selalu.
Ya, ini bukan bicara KTP, pekerjaan di KTP, tapi identitas kita adalah anak-anak Allah yang akan mengikuti kita kemanapun kita, dimanapun kita, pada saat kita di gereja, pada saat di luar gereja, bahkan pada saat kita liburan ke tempat terpencil di mana tidak ada orang, tidak ada jemaat Tuhan, tidak ada pihak lain yang tahu kita ini Kristen. Ya, maka apapun yang kita lakukan, termasuk di tempat-tempat rahasia dan tersembunyi, kita harus sadar bahwa saya ini anak Allah. Ya, beda tentu dengan status Kristus, itu anak putra tunggal Allah. Kalau kita anak angkat, ya anak-anak yang diangkat oleh Tuhan juga menjadi anaknya. Nah, sudahkah kita hidup, ya, bergaul, bertindak, berkata-kata, berpikir sesuai identitas kita sebagai anak Allah? Ya, coba colek orang di sebelahnya, bilang, kamu anak Allah loh. Ayo, colek. Kalau nggak ada di sebelahnya, bilang ke diri sendiri, aku anak Allah. Ya. Nah, ingat itu. Jadi setiap kali nanti ada godaan, mau berbuat dosa, berbuat salah, ingat itu dulu. Ya. Kalau saudara-saudara kita sebelah kan bilangnya istighfar, istighfar. Nah itu, bukan cuma ingat Tuhan, ya itu tentu ingat Tuhan, bagus. Tapi kita juga ingat kita ini anak-anak Tuhan yang akan mencerminkan apa yang kita percaya, ya. Jangan sampai kita menghalangi orang untuk percaya kepada Tuhan karena orang melihat kita. Akhirnya kita bukan menjadi agen-agen yang membawa orang kepada Tuhan, tetapi agen-agen yang menghambat orang kepada Tuhan. Berikutnya, dikatakan bahwa kamu menumpang di dunia ini, ya. Yang masih ngekos mungkin senang kata ini. Iya, memang saya menumpang di dunia ini. Ini untuk semua orang percaya, ya. Biarpun kita punya tanah ratusan hektar, ya kan, biarpun kita punya sertifikat hak milik, bukan cuma hak guna, ya, tetap secara teologis kita sedang menumpang di dunia ini. Karena dipercaya tempat kita nanti di sorga. Maka perjalanan di dunia ini adalah ziarah, di mana kita akan menjalani setiap fase kehidupan dengan pertolongan Tuhan. Untuk nanti itu bahan kita ngobrol-ngobrol. Ketika kembali, ya, ketika kembali ke tempat di mana kita seharusnya berada selama-lamanya, yaitu di mana? Di sorga. Maka pakai istilah menumpang, ya, seperti Kristus yang datang sementara ke dunia lalu kembali ke tempat asalnya. Disitulah makanya kita katakan kalau orang meninggal dunia, ya, kemarin baru ada jemaat yang meninggal dunia, mama saya juga seminggu yang lalu lebih meninggal dunia, pasti dikatakan itu telah kembali, telah berpulang ke rumah bapaknya, ya. Maka kalau sorga ada tempat Bapa, tempat Yesus Kristus, maka itu juga adalah tempat kita, ya. Maka kita di dunia ini menumpang, maka bersikaplah sebagai penumpang. Apa maksudnya? Tidak ngotot menghabiskan seluruh waktu dan daya upaya untuk apa? Untuk mengumpulkan yang sementara. Ya, kita pengen punya saldo, rekening, deposito, surat berharga, saham dan lain sebagainya. Mau tambah banyak sampai nggak bisa bangkrut lagi. Ya, karena ada istilah-istilah dalam ekonomi, ya, perusahaan-perusahaan raksasa dibilang too big to be fall, ya. Terlalu besar untuk jatuh, terlalu besar untuk bangkrut, ya. Bukan itu yang menjadi goal kita. Tentu hidup perlu uang, ya. Jabatan akan menolong kita juga untuk bisa bekerja lebih efektif, untuk memberikan impact lebih besar untuk pekerjaan Tuhan, untuk mengadministrasi kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya. Tetapi ingat, kita ini numpang di dunia ini. Numpang. Fokus kita adalah kita kumpulkan apa yang nanti bisa dibawa ke sorga. Apa itu? Segala kebajikan, segala kesalehan. Loh, apakah nanti berarti karena kesalehan maka saya masuk sorga? Bukan. Sekali lagi, statusnya dulu tadi diberikan. Kita diangkat sebagai anak, ya. Maka nanti ketika kita kembali kita akan diminta pertanggungjawaban. Apa yang telah engkau lakukan? Segala yang telah kita lakukan itu tidak sia-sia. Walaupun itu bukan penentu keselamatan. Tetapi itu akan menjadi catatan.
Ya, bahasanya portofolio. Ya, portofolio yang akan mengikuti kita. Ya, oh anak yang ini dibaca, ini, bagus kamu di dunia. Ya, bagus. Ada yang mungkin masuk surga, tetapi istilah Rasul Paulus seperti baru keluar, seperti jerami yang baru terbakar, keluar dari dalam api. Ya, kita masuk surga sih masuk surga, tapi cemong-cemong istilahnya. Ya, tidak dapat mahkota lagi. Lalu kita nonton orang yang punya mahkota. Mahkota sebagai martir, mahkota sebagai pengajar, mahkota sebagai gembala, dan berbagai mahkota. Tahu-tahu kita nggak kebagian. Ya, lalu kita nyanyi, andaikan waktu bisa diulang kembali. Ya nggak ada. Ya kalau nanti udah selesai. Makanya selama kita hidup, kita harus terus ingat ini. Saya ini anak-anak Allah, di dunia ini saya menumpang. Tentu kita harus bertanggung jawab atas keluarga, bertanggung jawab atas anak-anak, akan orang tua kita harus bertanggung jawab. Tetapi bukan itu menjadi tujuan tertinggi, tujuan utama dalam hidup. Ya, tujuan hidup adalah melakukan hal-hal yang bernilai kekal, nanti yang akan dibawa ke sorga. Tentu seperti kita memperhatikan keluarga, bertanggung jawab, mencukupkan segala kebutuhan, itu juga bagian dari kehendak Tuhan. Ya, cintai orang tua, cintai pasangan, cintai anak-anak, bertanggung jawab atas orang-orang yang di bawah kita, ya, bertanggung jawab terhadap perusahaan kita, ya, itu juga bagian dari pelayanan, ya. Tetapi jangan sampai hati kita terpaut, ya, hati yang bersih adalah hati yang tidak terpaut kepada apapun yang ada di dunia ini, ya, tetapi terpaut kepada Tuhan saja sebagai yang terutama dan pertama. Ayat 18 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Nanti ayat 18 dan ayat 19 ini terkait. Ya, ada kata ditebus. Istilah ditebus ini sudah ada sejak zaman dulu. Ya, sejak zaman Tuhan Yesus, zaman Yunani, zaman Romawi, mereka paham kata ditebus. Artinya ya mirip dengan yang kita pahami sekarang. Bahwa ditebus artinya dari yang lama itu sudah terlepas, lalu beralih kepemilikan kepada yang menebus. Dan ayatnya jelas, kita telah ditebus. Siapa yang menebus kita? Yesus Kristus. Maka kita adalah milik Kristus. Ya, milik Kristus. Bahkan ada ayat yang lebih tegas lagi, kita adalah hamba Kristus atau kita adalah budak Kristus. Ya, budak itu tidak punya kemerdekaan, hak asasi, tidak punya. Dia ngapain pun bebas diperlakukan oleh pemiliknya. Sebenarnya itu, ya, sebenarnya itu istilahnya. Kita ini adalah budak Kristus. Kita melakukan apa yang diperintahkan, ya. Tetapi tentu tidak sesederhana itu, karena kita bukan benda. Kita punya pikiran, kita punya perasaan, kita juga punya kehendak sendiri. Maka kita diminta untuk menaklukkan hati dan pikiran kita dan kehendak kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan kehendak Kristus, kita harus rela menaklukkannya di bawah kaki Kristus. Ya, kemudian ayat 19 dikatakan melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, ada lagu pujian yang sangat terkenal ya sekitar 20 tahun lalu. Bukan dengan barang fana, ya kau menebus hidupku, bukan dengan emas perak, ya, tetapi dengan darah yang mahal. Itu diambil dari ayat ini, ya. Maka penebusan oleh Kristus itu sifatnya ada 3 setidaknya berdasarkan ayat 18 dan ayat 19. Yang pertama adalah bersifat kekal. Kenapa? Karena tadi dikatakan bukan dengan barang fana. Maka kekal ini adalah kontras dari kata fana. Ya. Nah, ini hal yang menarik. Karena apa? Penebusan itu biasanya, bukan biasanya, di mana-mana ya dan sepanjang zaman namanya penebusan itu harus sesuai. Yang mau ditebus dengan nilai tebusannya. Ya, kalau saya misalnya menggadaikan handphone di satu tempat
Pegadaian, ya, harga handphonenya 5 juta, katakanlah ditaksir turun biasanya 4 juta misalnya. Enggak mungkin saya tebus 100 juta, nih saya tebus 100 juta, itu enggak layak. Ya, kita yang rugi, ya kan? Tetapi kalau saya tebus dengan 500 ribu, padahal harusnya 4 juta, itu juga enggak layak. Maka biasanya itu ada nilai yang pantas sesuai dengan nilai sesuatu yang tergadaikan itu. Nah, tetapi inilah yang disebut anugerah. Ya, manusia yang bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, Tuhan rela menebus. Ya, ini sesuatu yang menakjubkan, yang mengagumkan. Ya, kemudian penebusan Kristus juga bersifat mulia. Ya, bukan dengan emas dan perak. Pada zaman itu emas dan perak itu adalah logam yang paling mulia. Ya, emas dan perak. Sekarang masih mulia, tapi tentu sudah ditemukan logam-logam lainnya. Ya, seingat saya logam paling mahal sekarang namanya rhodium. Ya, kalau emas mungkin sekarang 1 ons 20 sekian juta ya, mungkin. Nah, kalau rhodium itu beberapa bulan yang lalu saya pernah baca itu rhodium sekitar 153 juta. 1 ons sekitar 5 kali sampai 6 kali lebih mahal daripada emas. Kenapa? Karena sangat langka, ya, sangat langka, jauh lebih langka daripada emas. Ya, dan dia satu tahan karat sama seperti emas, tetapi juga tahan disiram cairan asam dia nggak hancur. Dan titik leburnya sangat tinggi, ya, sampai dipanaskan 600 derajat pun belum terjadi apa-apa. Itu sehingga mahal sekali. Ya, kalau Alkitab mungkin ditulis Rasul masih ada zaman sekarang mungkin bukan dengan emas ataupun rhodium, ya, ataupun berlian, ataupun apapun itu. Ya, tetap itu mahal nggak? Mahal. Tetapi itu fana, itu hanya ada di dunia. Dan kita ditebus dengan darah yang mahal. Pakai kata mahal seolah-olah ada harganya, ya. Padahal maksudnya itu tidak ternilai harganya. Tidak ternilai harganya, tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibuat kursnya berapa dolar darah Yesus yang mahal itu. Tidak bisa, ya. Karena itu barang yang paling mulia pun tidak ada artinya dibandingkan dengan darah Kristus. Mulia sekali, ya, dan tentu sempurna, penebusan Kristus sempurna dibandingkan dengan darah domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, firman Tuhan mengatakan tidak ada penebusan dosa tanpa penumpahan darah. Ya, dan cara yang dipakai sejak perjanjian lama sampai kepada Yesus Kristus adalah dengan darah anak domba. Ya, tentu ada darah tekukur dan yang lainnya, tapi standarnya adalah darah anak domba. Domba yang bagaimana? Domba yang sakit-sakitan udah mau mati, daripada sayang dipotong aja persembahkan kepada Tuhan. Enggak, harus darah domba yang sehat, domba yang tak bernoda, tak bercacat. Enggak boleh ada bekas luka, enggak boleh dombanya sakit kaki sebelah, enggak boleh yang matanya rusak, enggak boleh. Harus sempurna dan itu pun tidak benar-benar menghapus dosa. Ya, dan hanya darah Kristus yang sungguh-sungguh, ya, dampaknya itu kekal dan dia sempurna, cukup untuk semua, ya, cukup untuk semua. Kita bersyukur karena Tuhan mau melakukannya bagi kita. Dan di ayat 20 dikatakan ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, ya, bukan cuma umat atau orang percaya yang dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi pekerjaan penebusan Yesus Kristus juga telah dipilih dan ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Tentu ini hal yang melampaui akal pikiran. Memang ayat ini kata dasarnya adalah pra-pengetahuan, proginosko. Ya, memang ada perdebatan soal kata dipilih atau ditentukan sebelum dunia dijadikan. Apakah orang percaya dipilih oleh Tuhan karena sejak kekal Tuhan tahu bahwa kita akan bertobat dan menjadi muridnya, atau sejak kekekalan memang Tuhan tahu tetapi Tuhan telah menetapkan sebelum dunia dijadikan untuk
Kalau sudah ditetapkan, maka orang yang ditetapkan menjadi percaya akan menjadi percaya bagaimanapun caranya, bagaimanapun naik turun kehidupannya. Ya, tobat kumat. Orang yang dipilih oleh Tuhan akan tetap percaya pada akhirnya. Ya, kita tidak masuk kepada perdebatan itu, tetapi yang pasti ayat mengatakan bahwa Kristus juga sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dan yang paling menarik adalah ada kata karena kamu. Wah, ini dalam sekali. Ya, kalau dibilang cuman Yesus begini-begini maka seolah-olah kita hanya pengetahuan. Oh gitu ya, oh ya saya tahu. Tetapi begitu dibilang karena kamu. Waduh, ini menjadi personal. Ya, menjadi personal. Orang akan lebih terenyuh. Wah, Tuhan melakukannya karena saya. Karena saya. Ya, luar biasa. Ya, ini seharusnya mendorong kita untuk lebih bersyukur atas anugerah Tuhan, ya. Dan dikatakan ia menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ini yang dimaksudkan adalah zaman ketika Yesus berinkarnasi, ya. Dan di dalam kehidupannya, di dalam tubuhnya sebagai manusia, dia telah menyerahkan nyawanya untuk menembus dosa-dosa kita. Dan ayat yang terakhir dikatakan, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan yang telah memuliakannya. Sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Ayat ini menyatakan bahwa kebangkitan Kristus adalah dasar bagi iman dan pengharapan umat Tuhan. Ya, maka kebanggaan kita sebagai orang Kristen bukan hanya karena telah ditebus, ya, bukan hanya karena darah Kristus yang tertumpah sehingga dia mati untuk menebus dosa kita. Tetapi ada satu kemenangan yang begitu epik, yang begitu gilang gemilang. Karena apa? Karena Kristus mengalahkan maut, ya. Kristus mengalahkan kuasa setan yang mencengkram dunia ini. Maka karena Kristus telah menang, ya, maka sengat iblis telah dipatahkan. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Ini bukan belagu, ya, tetapi adalah kesadaran penuh orang percaya bahwa kita jangan takut kepada tipu muslihat iblis, walaupun iblis memang berkuasa. Tetapi karena Kristus telah bangkit, itulah yang menjadi dasar bagi iman dan pengharapan kita, ya. Walaupun iblis bisa menuduh kita, Allah saya tahu kamu dulu bandelnya kayak mana, saya tahu kamu rusaknya kayak mana dulu. Mau melemahkan kita, sehingga kita merasa tidak layak dan tidak mungkin kita diselamatkan. Dosa saya kebanyakan, rasanya enggak pantas diselamatkan. Maka firman Tuhan mengatakan dasarnya bukan kita, dasarnya Kristus, kebangkitan Kristus. Ya, itu menjadi dasar sehingga kita bisa beriman kepada Tuhan dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Iman itu layak ngejangkar. Saya dulu pernah pelayanan misi di satu provinsi, bergaul dengan nelayan. Maka ketika pergi sore pulang pagi, maka ketika hari mulai malam lempar jangkar di kedalaman sekitar 40-50 meter maksimal. Lempar jangkar. Kenapa? Supaya apa? Dari jangkar itu nanti tertancap di dasar, lalu ada tali yang menghubungkan kepada kapal, lalu kapalnya terombang ambing. Tetapi tidak akan lepas. Karena apa? Karena jangkar itu mencengkram kuat. Dan tali itu menghubungkan sehingga geser apa? Jangkarnya kuat. Nah, jangkar itu bagaikan iman, ya. Dan tali itu bagaikan pengharapan. Sepanjang terus terhubung, maka kita akan baik-baik saja. Walaupun bisa goyang-goyang, bisa terombang-ambing, tetapi tidak akan terlepas, tidak akan terhilang. Karena apa? Dasarnya bukan si kapal, bukan kita, tetapi dasarnya kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan maut dan menjanjikan kemenangan juga kepada kita. Ya, sepanjang kita terus beriman dan berpengharapan kepada Tuhan, maka jangan pernah menyerah. Ya, di dalam konteks ayat firman Tuhan ini ditulis kepada umat Tuhan yang adalah minoritas. Dikatakan engkau yang hidup di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Artinya apa? Mereka minoritas dalam segala hal, ya. Tetapi itu jangan menyurutkan iman dan percaya, jangan terpengaruh
oleh lingkungan. Lalu nanti di pasal-pasal berikutnya ada juga khusus untuk hamba-hamba. Artinya apa? Banyak sekali orang-orang Kristen pada zaman itu adalah budak-budak. Ya, budak-budak yang tidak punya pengharapan dalam kehidupan kecuali ada yang menebusnya atau dia dibebaskan oleh tuannya. Ya, mayoritas orang Kristen pada waktu itu bukan orang terpandang, tetapi orang yang termarginalkan. Ya, tetapi walaupun sebagai orang yang minoritas secara jumlah dan minoritas di dalam kekuasaan, di dalam pengaruh kepada masyarakat sekitar, tetapi mereka tidak kehilangan iman, tidak kehilangan pengharapan. Karena apa? Bukan didasarkan pada diri, tapi didasarkan pada kebangkitan Kristus. Maka hati orang berdosa bisa bersih, ya, karena dibersihkan oleh Tuhan melalui penebusan. Tentu tidak berarti kita biarkan Tuhan lalu kita berdosa terus. Kita juga punya tanggung jawab. Ingat dua sisi itu ya, dua sisi uang kertas. Tuhan yang membersihkan, tapi kita juga diminta jangan sembarangan mengotori, ya, jangan sembarangan mengotori hati kita. Penebusan Kristus bersifat kekal, mulia, dan sempurna, dan kebangkitan Kristus adalah dasar kokoh bagi iman dan pengharapan yang memungkinkan kita bersikap sabar. Ya, sebagaimana tadi saya katakan, orang percaya susah hidupnya, tetapi mereka tetap bertahan, mereka tetap bersabar, karena pengharapan di dalam Tuhan adalah ya dan pasti.